Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dwi Kismayanti Respati SPD MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan. Pada pagi hari ini saya selaku perwakilan dari kelompok 12 akan memimpin jalannya presentasi ini. Topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang penyertaan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 12. Boleh di next, Eva? Ya, pertama ada saya, Adisa Zahra Putri dengan NIM 17016200040. Lalu ada Arinda Gustianti dengan NIM 17016200039. Dan terakhir ada Eva Monica dengan NIM 17016200028. Boleh di next, Eva. Jadi dalam materi penyertaan ini akan ada 3 subbahasan yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai pengertian penyertaan, yang kedua mengenai akuntansi penyertaan, dan yang ketiga mengenai penyertaan dari konversi kredit. Oke, boleh di next. Nah, untuk subbahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Eva. Baik, Kak Disa, terima kasih. Sebelumnya suara saya jelas, Adisa? Jelas, Eva. Oke, jadi saya izin melanjutkan. Untuk subbahasan yang pertama adalah mengenai pengertian penyertaan. Nah, apa sih itu penyertaan? Jadi menurut PAPI tahun 2001, PAPI ini merupakan singkatan dari Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, menyebutkan bahwa penyertaan saham adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan lain, termasuk penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau lainnya. Nah, jadi restrukturisasi kredit di sini maksudnya apa sih? Nah, restrukturisasi kredit ini merupakan suatu program yang diadakan oleh bank. Tujuannya adalah untuk membantu para debitur agar meringankan cicilan yang mereka ambil gitu. Jadi restrukturisasi kredit ini adalah tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kredit macet. Oke, saya next. Yang kedua adalah mengenai akuntansi penyertaan. Nah, di sini ada metode penyertaan saham. Penyertaan saham ini dapat dicatat menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama, metode biaya atau cost method, yang kedua adalah metode ekuitas atau equity method. Nah, apa sih itu metode biaya atau cost method? Jadi, metode biaya merupakan metode akuntansi yang mencatat investasi yang dilakukan oleh bank sebesar biaya perolehan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saham perusahaan lain, alias biaya yang dikeluarkan untuk membeli saham dari perusahaan lain. Nah, penyertaan saham biasanya akan dikreditkan apabila yang pertama, penerimaan dividen yang merupakan keuntungan dari saldo laba periode sebelum penyertaan tersebut dilakukan. Yang kedua, penurunan nilai penyertaan yang disebabkan karena perusahaan menderita kerugian sangat material. Nah, di sini ada contoh studi kasusnya. Ini ada contoh studi kasus mengenai pembelian saham, pengumuman dividen, dan juga pembayaran dividen. Pada tanggal 1 April 2007, Bank Bima membeli 500.000 lembar. Satu lembarnya itu dihargai senilai Rp2.000 untuk saham PT Bima Life. Nah, biaya pembelian sahamnya adalah sebesar Rp5 juta. Total saham PT Bima Life itu sebanyak 5 juta lembar saham. Pada tanggal 31 Desember 2007, PT Bima Life telah melaporkan adanya laba untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp10 miliar. Pada tanggal 1 Februari 2008, PT Bima Life mengumumkan akan membagikan dividen sebesar Rp80.000 dari laba periode 2007 dan tanggal 1 Maret 2008 dilakukan pembayaran tunai atas dividen. Nah, untuk perhitungannya yang pertama, untuk pembelian saham itu pada tanggal 1 April 2007, sahamnya itu senilai Rp1 miliar. Nah, diperolehnya dari mana sih? Tadi ya, untuk nilai saham yang pertama kan di sini bisa kita lihat, kita membelinya sebesar 5.000 lembar. Jadi
5.000 lembar dikali tadi harga perolehannya atau harga belinya itu 2.000 satu lembar sahamnya. Jadi 5.000 lembar dikali Rp2.000 sama dengan 1 miliar rupiah. Nah, yang kedua tadi ada biaya pembelian. Biaya pembelian di sini sebesar 5 juta ya. Jadi bisa kita tulis di sini 5 juta. Nah, kemudian dari biaya pembelian ditambah dengan saham yang tadi kita beli, itu kita total menghasilkan 1 miliar 5 juta rupiah. Sehingga pencatatan atau ayat jurnal untuk pembelian saham pada tanggal 1 April 2007 adalah penyertaan PT Bima Life di debit pada kas atau rekening giro di kredit sebesar 1 miliar 5 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya tadi ada mengumumkan pembayaran dividen pada tanggal 1 Februari 2008. Nah, dividen yang dibagi tadi bisa kita lihat di soal itu sebesar 80% dari laba periode 2007. Berarti 80% dikali laba periode berjalannya adalah 10 miliar rupiah. Jadi bisa diperoleh nilai 8 juta rupiah. Sedangkan bagian keuntungan untuk Bank Bima adalah 10% dikali 8 juta, menghasilkan 80 juta. Nah, 10% ini diperoleh dari mana sih? 10% diperoleh dari, kita kan tadi telah membeli 500.000 lembar ya, 500.000 lembar dibagi dengan total keseluruhan saham yang dimiliki oleh PT Bima Life, yakni 5 juta. Berarti 500.000 lembar per 5 juta lembar dikali dengan 100%, menghasilkan 10%. Nah, 10% ini merupakan bagian keuntungan untuk Bank Bima. Jadi untuk ayat jurnalnya pada tanggal 1 Februari 2008 adalah piutang dividen di debit pada pendapatan dividen di kredit sebesar 80 juta rupiah. Oke, yang selanjutnya di tanggal selanjutnya yakni tanggal 1 Maret 2008 itu terjadi transaksi penerimaan dividen secara tunai. Nah, ayat jurnalnya adalah untuk nominalnya ini masih sama 80 juta, yang berbeda adalah di bagian akunnya saja. Di debit akunnya adalah kas karena kita menerima secara tunai. Kas di debit pada pendapatan dividen di kredit. Nah, pembayaran dividen akan diberikan dalam bentuk saham atau jika transaksinya itu terjadi tidak tunai ya, pemberian dividen tidak tunai seperti sebelumnya. Nah, sehingga tidak mengubah pencatatan, melainkan akan berpengaruh pada harga perolehan saham per lembar. Nah, dari studi kasus sebelumnya kita bisa memperoleh nih untuk mencari harga perolehan saham sama dengan 1 miliar 5 juta. 1 miliar 5 juta ini adalah tadi ya untuk pembelian saham ditambah dengan biaya pembelian menghasilkan 1 miliar 5 juta rupiah dibagi dengan 500.000 lembar. Nah, 500.000 lembar ini adalah saham yang telah kita beli. Hasilnya adalah Rp2.010 per lembar. Misalkan pemegang saham mendapatkan dividen dengan ketentuan setiap 10 lembar saham akan mendapatkan 1 lembar saham. Maka lembar saham yang nantinya akan diperoleh oleh Bank Bima adalah 1/10, karena tadi setiap 10 lembar akan mendapatkan 1 lembar saham, berarti 1/10 dikali dengan saham yang telah kita beli, yakni 500.000 lembar. Sehingga hasilnya adalah 50.000 lembar. Nah, jadi total lembar saham yang dimiliki oleh Bank Bima adalah 500.000 lembar yang tadi kita beli ya, yang di awal itu adalah 500.000 lembar ditambah dengan lembar saham yang diperoleh sama Bank Bima, yakni 50.000 lembar. Jadi hasilnya adalah 550.000 lembar. Nah, akibat adanya tambahan 50 lembar saham ini, maka nantinya harga perolehan saham itu juga akan berubah. Nah, jadi harga perolehan saham yang baru adalah 1 miliar 5 juta rupiah dibagi dengan total lembar saham Bank Bima yang baru, yakni 550.000 lembar. Jadi hasilnya adalah Rp1.827 per lembar. Nah, ini kan terjadi penurunan ya, yang awalnya Rp2.010 menjadi Rp1.827. Nah, penurunan harga perolehan saham ini tidak perlu dilakukan pencatatan atau penjurnalan dan akan berpengaruh pada saat penjualan saham nantinya. Oke, studi kasus yang selanjutnya adalah studi kasus yang terjadi pada saat penjualan penyertaan saham.
Nah, penjualan penyertaan saham itu ada yang di atas harga perolehan, ada juga yang di bawah harga perolehan. Nah, kita akan melihat untuk yang di atas harga perolehan terlebih dahulu. Jadi untuk penyertaan saham yang dijual di atas nilai tercatat atau di atas harga perolehan, maka pasti kan ada selisih ya. Maka selisih antara harga jual dengan harga perolehan nantinya akan diakui sebagai keuntungan penjualan penyertaan. Nah, di sini ada contohnya. Pada tanggal 31 Maret 2008, Bank Bima menjual 150.000 lembar saham PT Bima Life dengan harga 2.100 per lembar. Nah, jawabannya yaitu kita bisa mencari dengan menggunakan informasi pada studi kasus yang sebelumnya, maka diperoleh harga jual saham itu adalah tadi ya di sini harga jual saham diketahui Bank Bima ini menjual 150.000 lembar dengan harganya 2.100 per lembar. Oke, berarti harga jual saham 150.000 lembar dikali 2.100 rupiah. Hasilnya adalah 315 juta. Selanjutnya harga perolehan ini kita peroleh yang sebelumnya. Per lembarnya adalah 1.827 yang setelah ditambahkan lembar saham yang baru. Sehingga perhitungannya adalah 150.000 lembar dikali 1.827. Nah, hasilnya adalah 274.050.000. Nah, dari sini kita bisa lihat ya ada selisih. Nah, selisihnya ini karena harga jual sahamnya lebih besar atau lebih tinggi dari harga perolehan, maka akan dicatat sebagai keuntungan. Keuntungannya berarti adalah selisih 315 juta dikurang 274.050.000, yakni 40.950.000. Sehingga ayat jurnal yang kita catat adalah untuk pada tanggal 31 Maret 2008, kas di debit sebesar 315 juta, di kreditnya ada penyertaan saham sebesar 274.050.000 dan keuntungan penjualan atas penyertaan saham sebesar 40.950.000. Nah, yang selanjutnya, apabila penjualan penyertaan saham ini di bawah harga perolehan. Nah, sebaliknya ya, kalau tadi di atas harga perolehan itu selisihnya akan diakui sebagai keuntungan, maka kalau misalkan penyertaan saham yang kita jual itu di bawah harga perolehan, itu akan terjadi yang namanya kerugian. Nah, di sini ada contohnya. Pada tanggal 31 Maret 2008, Bank Bima menjual sebanyak 150.000 lembar saham PT Bima Life dengan harga Rp1.500 per lembarnya. Nah, gimana sih caranya? Caranya adalah tadi ya kita masih menggunakan informasi pada studi kasus yang sebelumnya. Diperoleh harga jual saham adalah 150.000 lembar dikali 1.500 karena kan kita mau menjualnya di harga 1.500 ya per lembar. Sehingga diperoleh hasil 225 juta rupiah. Nah, harga perolehan ini masih sama dengan informasi studi kasus sebelumnya. Perbedaannya adalah di lembar saham yang kita jual. Di sini lembar saham yang kita jual adalah 150.000 dikali harga lembar per sahamnya tadi ya, Rp1.827. Sehingga diperoleh hasil 274.050.000. Nah, dari sini terlihat ya teman-teman di sini harga jualnya itu lebih rendah daripada harga perolehan. Maka pastinya kan akan ada selisih ya. Nah, selisihnya ini akan dicatat sebagai kerugian sebesar 49.050.000. Nah, menggunakan informasi yang sebelumnya ya, kita lanjutkan. Jadi bisa kita catat atau bisa kita buat penjurnalannya adalah untuk tanggal 31 Maret 2008 ini, di sisi kredit ada kas dan kerugian penjualan atas penyertaan saham masing-masing sebesar Rp225 juta dan Rp49.050.000. Sedangkan di sisi kredit ada penyertaan saham sebesar Rp274.050.000. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adisa. Baik, terima kasih Eva. Akan saya lanjutkan. Yang kedua itu ada metode ekuitas. Tadi kan dikasih tahu di awal kalau penyertaan saham itu dapat dicatat menggunakan dua metode. Nah, yang metode biaya udah dijelaskan oleh Eva dan sekarang saya
akan menjelaskan metode ekuitas. Jadi pada metode ekuitas ini awalnya penyertaan saham akan dicatat sebesar biaya perolehannya dan selanjutnya akan disesuaikan untuk perubahan dalam bagian pemilikan investor atas aktiva bersih investasi yang terjadi setelah perolehan. Nah, laba rugi investor akan merefleksikan bagian laba atau rugi investor atas hasil usaha dari investi. Nah, pada saat bank melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham, maka pencatatan penyertaannya itu akan diakui sebesar harga perolehannya. Distribusi laba yang diterima dari investi akan mengurangi nilai tercatat investasinya kecuali dividen saham. Penyesuaian terhadap nilai tercatat juga diperlukan untuk mengubah hak kepemilikan proporsional investor pada investi yang timbul dari perubahan ekuitas investi yang belum diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi. Oke, boleh di-next ya, Pak. Oke, di sini ada studi kasusnya pada saat pembelian saham, pengumuman dividen, dan pembayaran dividen. Jadi pada tanggal 1 April 2007, Bank Bima membeli sebanyak 500.000 lembar saham dan harga per lembar sahamnya itu 2.000 di saham PT Bima Life. Nah, biaya pembelian sahamnya itu sebesar 5 juta. Total saham PT Bima Life sebanyak 2.000 lembar saham. Pada tanggal 2 PT Bima Life telah melaporkan adanya laba untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yaitu sebesar 10 miliar. Nah, pada 2008 PT Bima mengumumkan akan membagi dividennya sebesar 80% dari laba periode 2007. Dan tanggal 1 Maret 2008 dilakukan pembayaran tunai atas dividennya. Boleh next, Eva? Nah, sekarang kita akan membuat jurnal untuk pembelian sahamnya. Sebelum itu kita hitung dulu nih pembelian sahamnya itu berapa. Jadi tadi sahamnya itu dibeli sebanyak 500.000 lembar, harganya 2.000 per lembarnya. Jadi 500.000 lembar dikali dengan 2.000 didapat 1 miliar. Lalu biaya pembelian sahamnya tadi katanya 5 juta. Nah, kita total nih jadi 1 miliar 5 juta. Terus di jurnal deh. Jurnalnya gimana sih? Jadi jurnal penyertaan saham PT Bima Life pada kas atau rekening giro sebesar 1 juta sebesar 1 miliar 5 juta yang dicatat pada tanggal 1 April 2007. Oke, boleh di next, Eva. Nah, selanjutnya kita akan mencatat pengumuman labanya sama pembayaran dividennya. Kita cari dulu nih labanya per 31 Desember 2007. Jadi bagian laba Bank Bima itu 25% dari 10 miliar. 25% itu dari mana? Dari kan Bank Bima itu beli 500.000 lembar saham. Nah, total saham PT Bima Life itu sebanyak 2 juta lembar saham. Jadi 500.000 lembar saham dibagi dengan 2 juta lembar saham itu 25%. Nah, didapat nih 25% dikali dengan 10 miliar sama dengan 2,5 miliar. Jadi jurnalnya itu penyertaan saham pada pendapatan dari penyertaan saham sebanyak 2,5 miliar. Selanjutnya kita akan mencatat pengumuman pembayaran dividen pada tanggal 1 Maret 2008. Jadi tadi katanya tuh dividennya sebesar 80%. Berarti 80% dikali dengan 10 miliar. Nah, didapat nih 2 miliar. Jadi jurnalnya kas pada penyertaan saham sebesar 2 miliar. Boleh di next, Eva? Nah, selanjutnya ada studi kasus pada saat penjualan penyertaan saham. Nah, jadi penjualan penyertaan saham itu bisa di atas harga perolehan atau di bawah harga perolehannya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, penjualan penyertaan saham di atas harga perolehannya. Dalam hal ini, penyertaan saham dijual di atas nilai yang tercatat. Maka selisih antara harga jual dengan harga perolehannya akan diakui sebagai keuntungan penjualan penyertaan. Contohnya, pada tanggal 31 Maret 2008, Bank Bima menjual 150.000 lembar saham PT Bima Life dengan harga 2.100 per lembarnya. Boleh di next, Eva? Nah, sekarang kita mau nyatet jurnal penjualan penyertaan sahamnya. Kita cari dulu nih harga jual sahamnya itu berapa. Jadi tadi dia jual sebanyak 150.000 lembar saham dengan harga 2.100.
Nah, 150.000 lembar saham dikali dengan harga per lembar sahamnya 2.100 sama dengan 315 juta rupiah. Lalu harga perolehannya itu 150.000 lembar saham dikali dengan 2.010 rupiah. Nah, 2.010 rupiah itu dari mana? Tadi udah dijelasin sama Eva di metode biaya. Kalau harga perolehan per lembar sahamnya itu sebesar 2.010 rupiah. Jadi 150.000 lembar saham dikali dengan 2.010 rupiah dengan 301.500.000 rupiah. Nah, ada nih selisih antara harga jual saham dengan harga perolehannya. Tapi bisa dilihat ya, harga jual sahamnya itu lebih besar daripada harga perolehannya. Maka didapat keuntungan sebesar 13.500.000 rupiah. Jurnalnya gimana? Jadi jurnalnya itu kas di sebelah debit sebesar 315 juta rupiah. Di kredit ada penyertaan saham sebesar 301.500.000 rupiah dan keuntungan penjualan atas penyertaan sahamnya itu sebesar 13.500.000 rupiah. Oke, boleh di next Eva. Nah, sekarang ada penjualan penyertaan saham di bawah harga perolehannya. Kalau tadi di atas harga perolehan, sekarang di bawah harga perolehannya. Kalau tadi di atas harga perolehan itu selisih antara harga jual dengan harga perolehannya akan diakui sebagai keuntungan. Nah, kalau di bawah harga perolehan berarti diakui sebagai kerugian penjualan penyertaan. Contohnya pada tanggal 31 Maret 2008, Bank Bima menjual 150.000 lembar saham PT Bima Life dengan harga 1.500 per lembar sahamnya. Boleh di next. Nah, langkah-langkahnya sama kayak waktu penjualan saham di atas harga perolehan. Kita cari dulu harga jual sahamnya itu berapa. Jadi tadi dia jual 150.000 lembar saham dengan harga 1.500 per lembar sahamnya. Didapatlah 225 juta rupiah. Lalu harga perolehannya itu 150.000 lembar saham dikali dengan 2.010 rupiah. Kayak tadi sama. Jadi didapat 301 juta rupiah, 500.000 rupiah. Nah, ada selisih antara harga jual saham dengan harga perolehan. Bisa dilihat harga jual sahamnya itu lebih rendah daripada harga perolehan. Maka ada kerugian, yaitu sebesar 76.500.000 rupiah. Tinggal di jurnal deh. Jurnalnya itu kas di sebelah debit sebesar 225 juta rupiah. Lalu ada kerugian penjualan atas penyertaan saham sebesar 76.500.000 rupiah. Dan penyertaan saham di sebelah kredit sebesar 301.500.000 rupiah. Oke, boleh di next Eva. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Arinda. Oke, terima kasih Adisa. Selanjutnya pembahasan ketiga yaitu penyertaan dari konversi kredit. Boleh di next. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh bank yaitu melakukan konversi kredit bermasalah menjadi penyertaan. Dengan dilakukannya konversi kredit, maka outstanding kredit debitur yang telah dikonversi dikurangkan dari akun kredit dan bank memiliki sebagian atau seluruh modal debitur. Nah, hal ini itu tergantung pada besarnya jumlah kredit bermasalah dan besarnya kepemilikan debitur yang diambil alih. Boleh di next. Penyertaan yang berasal dari restrukturisasi kredit merupakan penyertaan sementara sehingga dinilai dengan metode biaya atau cost method tanpa memperhatikan besarnya kepemilikan. Bila terdapat penurunan permanen, maka nilai tercatat penyertaan tersebut harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen. Penyertaan ini disajikan terpisah dari penyertaan lainnya dan tidak perlu dilakukan konsolidasi laporan keuangan karena sifat penyertaannya sementara. Lalu penyertaan yang berasal dari restrukturisasi kredit wajib ditarik kembali apabila telah melebihi jangka waktu 5 tahun atau perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada studi kasus dari nilai penyertaan lebih rendah dari outstanding kredit yang dikonversi. Nah, penyertaan yang berasal dari konversi kredit dicatat menggunakan metode biaya bila nilai penyertaan lebih rendah dari kewajiban pokok kredit, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian konversi kredit. Dengan contoh, PT Mundur Abadi adalah debitur kredit macet dengan saldo kredit pokok sebesar 550 juta rupiah dan tunggakan bunga sebesar 200 juta rupiah.
Pada tanggal 1 Mei 2007 disepakati bahwa PT Mundur Abadi memberikan 200.000 lembar saham dengan nilai harga 2.500 per lembar sahamnya. Lalu dapat diketahui berarti harga sahamnya itu tadi 2.500 per lembar dan membeli 200.000 lembar. Berarti total keseluruhan harga sahamnya itu 200.000 lembar saham dikali 2.500 per lembar, hasilnya 500 juta rupiah. Dengan total kewajiban pokok dari saldo kredit pokok tadi sebesar 550 juta rupiah, yang mana menjadi selisih atau kerugian 50 juta rupiah. Boleh di next? Nah, ini tadi ada jurnal dari perhitungan yang tadi, jurnal konversi kredit menjadi kontingensi, yaitu penyertaan modal sementara di sebelah debit 500 juta rupiah, kerugian penkonversi kredit di sebelah debit 50 juta rupiah, dan kredit yang diberikan di sebelah kredit sebesar 550 juta rupiah. Lalu ada selanjutnya jurnal balik tagihan kontingensi, yaitu rekening lawan sebesar 200 juta rupiah di debit, lalu pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian sebesar 200 juta rupiah di sebelah kredit. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada studi kasus nilai penyertaan lebih besar dari outstanding kredit yang dikonversi, yang mana bila nilai penyertaan lebih besar dari kewajiban pokok kredit, maka selisihnya dicatat sebagai pendapatan bunga kredit yang ditangguhkan. Contohnya itu ada PT Mundur Abadi adalah debitur kredit macet dengan saldo kredit pokok sebesar 550 juta rupiah dan tunggakan bunga sebesar 200 juta rupiah. Pada tanggal 1 Mei 2007 disepakati bahwa PT Mundur Abadi memberikan 200.000 lembar saham dengan harga 3.500 rupiah per lembar. Ini sebenarnya sama ya teman-teman, tadi yang dibeli itu 200.000 lembar saham, cuma harga per lembarnya ini di sini beda, tadi 2.500, sekarang 3.500. Jadi harga saham totalnya itu ada 700 juta rupiah. Lalu total kewajiban pokoknya itu diambil dari saldo kredit pokok tadi sebesar 550 juta rupiah. Jadi selisihnya ini dicatat menjadi pendapatan bunga kredit karena dia nggak kurang, tapi lebih 150 juta rupiah. Boleh di next? Nah, ini untuk pencatatan jurnalnya, jurnal konversi kredit menjadi penyertaan, dengan penyertaan modal sementara di debit 700 juta, lalu pendapatan bunga kredit ditangguhkan di sebelah kredit 150 juta, dan kredit yang diberikan di sebelah kredit 550 juta. Nah, untuk jurnal balik tagihan kontingensinya, di debit ada rekening lawan sebesar 200 juta rupiah, dan di kredit ada pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian sebesar 200 juta rupiah. Boleh di next? Selanjutnya saya kembalikan kepada Adisa. Baik, terima kasih Arinda. Nah, karena pembahasan yang Arinda sampaikan merupakan sub-bahasan terakhir dari materi penyertaan ini, maka kami cukupkan presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan baik dari materi maupun penyampaian kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!